Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih pada modul digital community based tourism, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai warisan budaya sebagai potensi daya tarik wisata, dan sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Eli Malihah MSI. Beliau guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia dan juga dosen di program studi Magister Pariwisata. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bu Rini. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas kehadirannya, Prof. Pada siang kali ini kita akan mencoba membahas mengenai peran daripada warisan budaya sebagai potensi daya tarik pada sebuah desa wisata. Nah, pertama-tama ini bagaimana, Prof, mengenai peran warisan budaya ini dengan sektor pariwisata? Iya, baik, terima kasih Bu Rini dan para mahasiswa semua. Ketika kita ditanya bagaimana peran wisata budaya ya, peran budaya berkaitan dengan sektor pariwisata, ini tentu sangat penting dan sangat signifikan karena memang salah satu tujuan pariwisata itu adalah sebagai subjek pariwisata itu adalah wisata budaya gitu Bu Rini. Karena memang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri sudah mencanangkan bahwa wisata budaya ini sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan pariwisata di Indonesia. Begitu Bu Rini. Baik, kita memang mengenal peristilahan itu di dalam warisan budaya ya. Jadi ada istilah budaya berwujud atau budaya benda dan budaya tak berwujud atau budaya tak benda. Atau mungkin juga kita kenal dengan istilah tangible dan intangible. Jadi ada tangible cultural tangible heritage dan intangible cultural heritage begitu ya. Perbedaan mendasar di antara keduanya tentu saja ketika kita melihat kata tangible itu kan tangible sekali itu tentu saja itu artinya adalah berwujud, artinya nyata, terlihat apa adanya seperti itu. Sementara intangible sendiri itu tidak terlihat ya, tetapi dirasakan ada. Dalam konteks budaya ketika kita bicara masalah tangible atau wisata budaya berwujud atau budaya benda. Jadi kalau kita lihat dari hasil-hasil daripada warisan leluhur budaya kita, seperti misalnya artefak, seperti candi gitu ya. Kalau kita lihat Candi Borobudur, Candi Prambanan, kemudian batu tulis, itu sebagai bagian daripada wisata benda atau sebagai bagian daripada sebagai bagian daripada budaya berbentuk benda. Selanjutnya kalau kita lihat budaya tak benda atau intangible, kalau dikaitkan dengan pariwisata berarti intangible cultural heritage, itu kita lihat di dalam sebuah proses misalnya. Mengapa misalnya batik disebut dengan warisan budaya tak benda, padahal batik itu berwujud benda. Yang kita lihat bukan batiknya tetapi bagaimana proses membatiknya yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu batik itu sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai bagian daripada warisan budaya tak benda. Tapi tentu saja adalah dalam prosesnya. Begitupun keris misalnya di Indonesia, kita melihat bukan keris wujud kerisnya tetapi bagaimana proses pembentukan kerisnya, dimulai dari misalnya ada ritual-ritualnya. Nah, proses-proses inilah yang kita sebut budaya tak benda atau intangible. Nah, kemudian kita juga bisa melihat budaya tak benda itu misalnya seperti tradisi ya, upacara-upacara tradisi seperti misalnya kalau kita kenal di daerah Sunda misalnya ada bagaimana tradisi 7 bulanan, tradisi bulanan, 4 bulanan, kemudian ya ada tradisi misalnya bagaimana kita sesajen. Nah itu merupakan warisan budaya tak benda. Jadi kita lihat yang sesuatu yang tidak tampak tetapi dilakukan oleh masyarakat. Termasuk juga kalau kita lihat misalnya tari-tarian Bu Rini. Bu Rini sempat lama di Bali. Tari-tarian di Bali itu kita bisa melihatnya, tetapi itu di dalam tari-tarian itu kan ada juga yang berbasis
untuk upacara keagamaan. Nah itu merupakan bagian daripada warisan budaya tak benda gitu ya, seperti itu.